Halo, kembali lagi bersama gua Lutfi. Di video kali ini gua bakal ngebahas tentang kapan waktu yang tepat untuk resign. Jadi kalau misalnya kalian udah kerja lama di suatu tempat terus ngerasa aduh pengen resign atau enggak ya, kayak capek aja gitu, pengen udah selesai aja gitu. Nah, di sini gue bakal kasih tahu kapan waktu yang tepat buat resign. Tonton terus. Waktu yang paling tepat untuk resign tuh yang paling umum pas kalian udah serah terima data pekerjaan. Ini sih yang paling umum. Kalau misalnya kalian mau resign pasti disuruh sama manajer kalian serah terima data pekerjaan supaya nanti tinggal dikasih ke orang yang baru. Dan gue saranin sih pas itu lu kasih semuanya, bener-bener semua data seluk buluk yang lu kasih, jadi lu nanti nggak bakal dihubungin lagi pas lu udah cabut dari situ gitu, resign dari situ. Karena nanti kalau misalnya kalau dari resign dari situ masih ditanya-tanya kan kayak aduh risih banget kayak gitu, males. Jadi sebisa mungkin pas lu resign serah terima datanya semua. Waktu yang tepat buat resign itu biasanya pas kalian jatah cutinya udah dihabisin. Jatah cuti kan kerja di tiap perusahaan kan beda-beda. Ada yang setelah tahun dapat jatah cuti minggu atau 3 hari atau gimana. Jadi saran gua kalau lu pengen resign, habisin dulu jatah cuti lu puas-puasin tuh, baru nanti setelah itu lu setelah itu lu baru mantap buat resign kayak gitu. Soalnya sayang aja karena jatah cuti itu kayak semacam istilah yang ngegambarin kalau lu gak kerja tapi lu dibayar gitu. Jadi sayang kalau jatah cuti lu nggak diambil sebelum lu resign gitu. Kalian mestinya resign itu pas saat karir kalian udah nggak berkembang lagi. Ini yang mungkin agak berat ya bagi banyak orang. Kadang orang tuh kalau misalnya kerja di suatu tempat udah lama bertahun-tahun terus kayak jengah dan jenuh dan ngerasa aduh kok gue kerjanya gini-gini aja. Saran gua sebelum lu resign, lu coba ngobrol ke atasan lu, ke manajer lu, Pak saya pengen menggeluti job desk yang lain kalau boleh. Kayak misalnya di bagian apa atau di bagian apa supaya saya tidak stuck melulu di satu tempat gitu. Tapi ada juga perusahaan yang nggak ngebolehin, yang lu cuma boleh di satu job desk itu terus selamanya, dan itu emang gak enak banget sih, pasti ngebosenin lama-lama. Gua akuin kayak gitu memang benar-benar nggak ngebuat kita jadi jenuh. Lalu kerja di satu tempat, di satu job desk yang udah lama bertahun-tahun dan lu ngerasa karir lu gini-gini aja, kayak aduh kerjaan gue gini terus dan gue nggak udah bisa naik tingkat, jadi misalnya jadi middle management atau apa, dan lu ngerasa jenuh, ya nggak apa-apa kok menurut gue resign. Tapi lu harus inget sebelum lu harus putuskan baik-baik, jenuhnya itu bisa nggak sih diatasi sama cuti dulu. Misalnya gue saranin lu coba ambil cuti dulu, lu senang-senang selama berapa lama, baru lu mulai kerja lagi, jadi biar fresh lagi gitu loh, biar ini. Nah baru lu kalau misalnya setelah ambil cuti dan kok gue tetap jenuh kayak gini, ya mungkin lebih baik lu resign aja, nggak apa-apa. Waktu yang tepat untuk resign itu sih yang paling umum ya biasanya ya pas lu udah dapat THR dan gaji. Jadi kayak misalnya lu udah 3 tahun atau berapa tahun misalnya di satu tempat, terus gue mending mau resign atau soalnya gue jenuh atau apa, pastiin lu udah dapet THR lu dan gaji lu. Jadi begitu udah dapat itu, lu udah tenang, udah punya uang pegangan, jadi lu bisa resign kayak gitu. Jangan sampai lu resign sebelum lu belum dapat gaji lu atau lu belum dapat THR lu. Ini saran dari gua sih. Yang paling jelas itu saat beban lu ngerasa mental lu udah nggak kuat. Beberapa perusahaan, beberapa tempat yang stresnya tuh kuat banget, beban mental lu kuat, lu ngerasa tiap hari ke situ pengen nangis, capek.
dan lu udah nggak tahan lagi, atau yang lebih parah lu depresi dan lu sampai ke psikolog. Dan itu menurut gua lu dibanding lebih parah mending resign aja, nggak apa-apa. Ini tuh maksudnya gini, kenapa gua ngerekomenin kalau lu merasa mental lu udah nggak kuat, lu resign aja nggak apa-apa. Karena ada pepatah gini, kalau terjadi apa-apa pada lu, perusahaan kan tinggal nyari lagi karyawan yang baru. Yang paling sedih itu keluarga. Jadi jangan korbanin mental lu demi suatu pekerjaan, karena kesehatan mental itu yang paling penting. Lu nggak usah berkorban, bener-bener mengeluarkan segalanya, menghabiskan mental dan beban hidup supaya lu bisa kerja gitu. Karena hidup tuh bukan soal pekerjaan doang. Hidup tuh bagaimana lu ngejalanin lu dengan keluarga lu dengan temen lu dengan pasangan lu. Itu yang gua rekomenin. Lu mestinya saat lu bener-bener udah mulai depresi atau gitu, udah stop, lu mending resign saat itu juga. Jangan mikirin kerjaan lu, karena kesehatan mental lu tuh lebih penting. Itu yang gue saranin buat lu semua. Waktu yang tepat buat resign sih biasanya pas lu udah dapat paklaring sih, karena paklaring itu adalah nunjukin secara valid kalau lu udah bekerja di suatu perusahaan. Jadi sebelum lu resign, jangan lupa minta paklaringnya dulu. Soalnya kalau lu udah resign nanti, kadang lu baru inget baru paklaringnya, kadang udah males balik lagi ketemu lagi sama orang lama, terus kayak aduh ngobrol gimana. Mending sebelum resign mintain dulu paklaringnya. Kalau nggak ada yang tahu paklaring itu surat keterangan kerja. Waktu yang tepat buat resign itu adalah saat lu udah dapet pekerjaan baru, atau misalnya lu udah punya freelance dan dari situ lu udah punya kemampuan finansial yang stabil, lu boleh resign. Tapi kalau misalnya pasti lu kadang kayak galau gitu, aduh gue belum dapat kerja, gue resign aja atau enggak ya. Kalau lu berada dalam posisi dimana kesehatan mental lu terancam, lu mending gak apa-apa resign walaupun lu belum dapat. Karena kalau misalnya lu terus di situ, kesehatan mental lu semakin benar-benar tergerus, berbahaya banget buat kedepannya. Jadi gue saranin kalau lu udah dapat kerja, resign. Kalau nggak dapat kerja juga nggak apa-apa, tergantung dari kondisi lu kayak gimana, karena cuma lu doang yang tahu. Yang paling orang gak nyadar sih, kapan waktu yang tepat buat resign tuh saat lu finansialnya udah stabil. Nah, ini nih yang orang kadang nggak punya berpikir panjang. Mungkin salah satunya gue kali ya. Belum lu resign, lu harus punya uang tabungan dulu. Karena uang itu, uang tabungan lu penting untuk kedepannya kayak gimana. Oke, gue bakal ngebahas lebih spesifik tentang berapa uang yang harus lu miliki sebelum lu resign. Gue bakal bahas nanti di video selanjutnya. Yang jelas, sebelum lu punya keuangan yang stabil atau minimal banget, lu nggak punya cicilan lagi, lu nggak punya utang lagi. Itu minimal kayak gitu, lu baru boleh resign. Jadi resign saat finansial lu stabil dan lu nggak punya utang atau cicilan lagi gitu. Oke, terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Atau kalian misalnya ingin bertanya, boleh bertanya di komen di bawah ini. Atau boleh mention di Twitter gua atau di Instagram gua di atas ini nih. Jangan lupa gua juga mau bikin grup Telegram. Grup Telegramnya ada di pin komen di bawah sini. Gua pin di komen ya. Jadi lu kalau misalnya pengen tanya lebih jauh bisa nanya ke situ gitu. Bisa join di grup Telegram itu. Oke, sekian dari gua. Terima kasih.